Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, Sora yang Personal Tarot. Dan apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah men-subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini mau membahas sebuah tema, ikatan menguat meski fisik tak bersama. Ikatan kalian menguat meski fisik tak bersama. Oke, siapa sih orang ini yang menguat ya ikatannya sama kamu meskipun kalian secara fisik nggak sama-sama? Oke, kita lihat dulu siapa orang ini. Langsung jelas, terkuak dan terbuka di kartu pertama, terkonfirmasi dari judul yang Sora pilih. Ini adalah kartunya Tree. Ada koneksi secara spirituality yang semakin bertumbuh dan berkembang dengan proses adanya suatu waktu ya. Artinya orang ini adalah orang yang punya keterikatan secara spiritual sama kamu, koneksi jiwa ada ya, oke. Koneksi ini tetap ada di sana. Bagaimanapun yang telah terjadi, hal-hal di antara kalian, koneksi itu tetap ya, seperti sebuah sauh ya, sebuah sauh kapal ya. Ini pasti akan tetap menetap adanya di sana. Oke? Dan di sini juga menyatakan bahwa ikatan kalian itu meskipun bagaimanapun juga yang terjadi di antara hubungan kalian, ikatan kalian itu tetap ada di sana ya. Meskipun mungkin hubungan sedang tidak bersama secara fisik, ada beberapa di antara kalian yang juga mungkin hubungannya dalam tanda kutip sudah karam atau sudah berakhir, tapi ikatannya tetap ada gitu ya. Oke. Nah, ikatan inilah yang membuat dirinya dia itu tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan bisa punya ikatan sama kamu. Oke, kita coba lihat lebih lanjut arti dari ini. Nah, ini artinya adalah ikatan ini banyak sekali membawa banyak perubahan di dalam hidup orang ini. Di dalam perasaannya, di dalam dirinya, di dalam cara pikirnya dan sebagainya. Ikatan kalian membawa begitu banyak perubahan di antara kalian berdua ya. Perubahan dia secara internal ataupun secara eksternal ya. Dan ikatan ini ya sebenarnya banyak sekali membawa kebahagiaan sama dia sebenarnya ya. Oke. Ikatan kalian itu sebenarnya salah satu yang membuat jiwanya bisa merasa bahagia ya. Dan ini adalah ikatan yang sebenarnya dia itu merasa bisa sebenarnya mensyukuri apa yang terjadi sebenarnya sama ikatan ini. Bagaimanapun juga ikatan kalian telah membawa kebaikan mungkin buat dia ya, gitu loh. Oke. Dan ikatan ini selalu menetap di sana, dan ikatan ini adalah ikatan juga seperti kamu adalah simbolisasi rumah bagi dirinya dan rumah bagi jiwanya, yang dia itu selalu merasa nyaman, merasa aman, merasa familiar dengan ikatan yang ada sama kamu. Jadi ikatan kamu sama orang ini tidak pernah terasa asing buat dia gitu ya. Kita coba sekarang lihat dulu ya, siapa sih sebenarnya orang ini. Oke. Orang ini adalah orang yang begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketidakyakinan dirinya dia ya. Orang ini tuh banyak gak yakin ya, banyak galaunya juga. Masih banyak hal-hal yang menurut dia itu dia masih bingung kejelasannya mau seperti apa. Masih banyak impian-impian dia juga ya. Dan orang ini juga adalah seseorang yang apa namanya, dikenal oleh banyak orang ya. Oke, dikenal oleh banyak orang. Dia cukup apa namanya, punya banyak networking, dia suka ke keramaian, dia suka dikenal banyak orang. Kamu bertemu sama dia di tempat yang banyak orang, atau kamu justru melihat dia itu kerja di tempat-tempat yang banyak orang, seperti apa namanya, mall, tempat-tempat publik gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang ini tuh ada beberapa yang kalau Sora lihat itu lebih kecil dari kamu secara usia ya, atau memang secara pemikiran lebih kecil dari kamu atau lebih muda dari kamu, atau ini bisa menandakan orang ini adalah orang yang sudah memiliki anak ya. Jadi kamu bisa saja berdealing dengan mungkin single parent. Oke, orang ini itu banyak apa namanya, energinya itu tidak stabil, energinya warawiri ke sana kemari, sehingga banyak hal yang ingin dia kerjakan dan banyak hal yang ingin dia fokuskan orang ini. Ya, orang ini tuh memang
dari awal kamu kenal dia tuh sering merasa gelisah dan tidak yakin. Oke, orang ini energi yang banyak pergerakan. Nah, artinya bisa saja dia adalah orang yang sebelumnya keluar masuk dalam hidup kamu, datang dan pergi, gitu juga bisa ya. Dan di sini kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja berenergi divine feminine, ya. Ya, oke. Sekarang kita mau coba lihat bagaimana situasi hubungan kamu pada saat ini. Oke, bagaimana situasi hubungan kamu pada saat ini. Oke, kamu mungkin saja sedang berusaha untuk setelah hubungan yang karam tadi, ya, mungkin saja di sini kamu atau dia itu sedang berusaha berusaha keluar sana untuk bertemu dengan seseorang yang baru, ya, dan kamu juga mungkin sudah mulai fokus untuk mencari yang baru, begitupun juga dirinya dia. Oke. Di sini banyak juga dari kalian yang banyak fokus untuk lebih kayak fokusnya tuh lebih kepada pingin happy dulu, fokus ke diri sendiri dulu, ya. Kamu juga mungkin mau kumpul sama teman-teman kamu, begitu juga dia. Jadi di sini kayak ada berusaha kalian itu ada pengalihan gitu ya, dengan cara buat fokus mencari yang baru dan kepingin di sini bersenang-senang aja, fokus untuk sendiri atau bersama-sama dengan teman, ya. Oke, sambil di satu sisi mencoba untuk melihat kejelasan atau kebenaran dari perasaan sendiri. Jadi di sini kalian berdua tuh sebenarnya sama-sama saling untuk kayak coba istirahat dulu, break dulu gitu ya. Apakah benar-benar ini ada sebuah kesiapan untuk benar-benar let go dan benar-benar haruskah memang mencari yang baru, ya. Apa yang menjadi isu dalam hubungan kalian? Oke, di sini ada isu, ya. Salah satunya adalah kedepannya mau seperti apa. Kejelasan tentang ke depan seperti apa itu menjadi salah satu isu utama di sini. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa isunya adalah ada jarak LDR di antara kalian, ya. Ada yang memang berjarak yang menjadi salah satu fokus utamanya, ya. Antara memang perjalanan mau ke depan seperti apa atau adanya LDR, ya. Dan di sini juga adanya tentang komunikasi yang bermasalah. Ini yang jadi isu, ya. Oke. Karena kalian jaraknya jauh atau belum jelas ke depannya mau seperti apa, di sini jadinya ada sebuah isu komunikasi, ya. Mungkin kabarnya jadi sering terpotong-potong gitu loh, ya, dan sebagainya. Sih. Jadi ini masalah komunikasi, masalah juga di sini tentang kedepannya mau seperti apa gitu, ya. Oke, ini menjadi sesuatu yang sangat utama di sini. Tapi di sini juga ada faktor tentang keberhasilan dan kesuksesan, ya. Artinya bisa saja ada faktor-faktor mengenai diri dia atau kamu yang belum merasa cukup berhasil. Dan di sini seperti ada masalah tentang kesendirian. Artinya bisa saja kamu merasa di sini sama-sama hubungan ini seperti hubungan yang berjalan masing-masing, dan di sini juga seperti hubungan yang sendirian. Artinya karena jarak ini juga membuat adanya suatu kesepian, ya, yang menyebabkan suatu kesedihan, ya. Oke, di sini yang jadi masalah tuh banyak sebenarnya, ya. Under the deck ada mountain sama rat, ya, atau rodent, ya, dan birds. Masalah yang menjadi salah satu topik utama adalah tentang masalah ini semua, kestabilan tentang masa depan, kebahagiaan, tentang komunikasi, tentang ego dan sebagainya. Itu menjadi masalah yang terus-menerus ada. Ini ada mountain, ada masalah atau rintangan tentang perasaan khawatir, insecure. Dia mungkin saja insecure dengan masa depannya. Oke, karena di sini mungkin saja dia merasa dia belum cukup stabil, dia belum cukup bisa solid untuk dirinya sendiri, ya. Dan begitu banyak hal-hal yang menjadi keresahan atau kegelisahan yang justru menyebabkan kalian jadi mungkin banyak keributan, ya. Oke, bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang nggak percaya diri sama masa depannya sendiri. Oke, dan begitu banyak kekhawatiran lainnya. Ini jelas ada kartu dari mountain. Sehingga semua komunikasi itu isinya kekhawatiran, keributan, kesalahpahaman itu juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat
Apa yang sesungguhnya dia rasakan setelah kehilangan kamu atau perpisahan kalian. Orang ini bagaimanapun juga mencoba untuk mencari yang lain, ya. Tapi di sini masih ada kenangan-kenangan yang tertinggal di dalam hati dan jiwanya dia. Di sini ada kenangan yang tertinggal, yang masih membekas antara kamu sama dia. Dan kenangan inilah yang mengikat kalian menjadi lebih dalam. Orang ini itu memikirkan kamu dan kangen untuk bisa komunikasi sama kamu. Justru ketika berjauhan, rasa rindu, rasa keterikatan, apalagi adanya memori-memori yang sudah dilewati bersama-sama, membuat dia itu banyak sekali kepikiran soal kamu. Oke. Di sini dia itu merasa bahwa sepanjang kalian itu sekarang seperti ini, ya, dia merasa bahwa kestabilannya dia itu oleng, ya. Dia merasa dia insecure sama masa depannya, tapi tidak adanya kamu mendampingi dirinya dia, itu semakin dia itu merasa insecure. Oke. Di sini jelas dia mulai merasakan adanya koneksi twin flames di antara kalian. Kalian itu seperti dua magnet yang saling menarik satu dengan yang lainnya. Jadi meskipun jauhan, saling tarik-menarik energinya. Energi kamu narik energi dia narik energi kamu. Dan orang ini masih begitu kepo dan mau tahu soal kamu. Jadi orang ini masih memang menstalking kamu, ya. Jadi meskipun memang di sini ada kalian mungkin berjauhan dan sebagainya, tapi ternyata keterikatan itu masih ada. Malah ikatan itu kalian makin kuat gitu loh, ya. Apalagi dia sekarang, mungkin kamu rajin untuk stalking dia, dia juga rajin untuk stalking kamu. Oke. Aku tuh masih punya perasaan yang dalam sama kamu karena kamu adalah yang paling sempurna untuk aku. Dia merasakan ada energi dari tarikan perasaan bahwa dia butuh kamu, kamu yang sempurna untuk dirinya. Oke. Dan di sini juga ada energi dari dengan siapapun dia mencoba untuk lari, ya, tapi pikiran dia itu semakin kembali ke kamu. Lead me back to you, ya. See, no matter who I am with my thought, always lead me back to you. Jadi yang tadi saya udah bilang, mencoba untuk mencari yang lain, tapi pikirannya selalu kembali ke arah kamu lagi. Tuh kan? Dia menyadari kalau kalian secara spiritual terkoneksi. Di sini ada pesan yang mungkin merasakan telepati dan sebagainya, meskipun gak ada komunikasi, meskipun gak sama-sama, ya. Orang ini berharap ada kesempatan kedua. Jadi orang ini udah nyoba loh, udah nyoba sama yang lain, tapi nggak bisa, gitu loh, ya. Artinya ini ada sebuah jeda waktu ya di antara perpisahan kalian ini, ya. Aku tuh sangat merindukan percakapan kita dan aku sangat merindukan suara kamu. Jadi di sini semakin terasa koneksi twin flame yang sangat kuat karena dia sangat merindukan kamu. Dan dia merindukan semua kenangan kalian ketawa sama-sama, bincang-bincang sama-sama gitu loh. Dia memang berbahagia sama mungkin teman-temannya dan sebagainya, tapi kebahagiaan yang berbeda dengan bersama dengan kamu, ya. Dia sedang berusaha memperbaiki dirinya dan dia berusaha kayak supaya dia bisa kembali sama kamu. Dia berharap kamu masih bisa menunggu, ya. Dia tuh kangen bagaimana kamu tuh selalu men-taking care dia, ya, memberikan dia perhatian, menyupport dia, dan itu sekarang tidak dia rasakan lagi ketika tidak ada kamu di dalam hidupnya dia. Kepikiran sama kamu itu bisa membuat aku benar-benar kayak mau gila gitu loh, ya. Aku tuh bingung, ya, kok kita nggak sama-sama tapi pikiran tentang kamu kok masih ada. Kok seperti aku merasakan diri itu kehilangan love. Kamu tuh dulu mencurahkan dia begitu banyak cinta gitu loh, ya. Tadinya awalnya dia cukup confident kayak, oh ya udah deh, nggak apa-apa, kalau mungkin harus udahan ya aku bisa tanpa kamu. Tapi ternyata tidak ada. Di sini ada karmic relationship yang justru kamu banyak men-trigger dia, tapi juga kamu nggak bisa membuat dia lepas dari kamu. Koneksinya makin kuat. Semakin dia jauh dari kamu, semakin dia stalking kamu, semakin dia itu kayak stuck gitu loh sama kamu perasaannya. Ya. Sih, bayangin ya, udah ada twin flame, di sini juga ada soulmate. Betapa ikatannya kuat. Semakin menjauh, ikatan tarik menariknya semakin kuat. Sih, di sini kayak
ada akhir yang sedih, tapi dia ingin adanya suatu pembaharuan. Orang ini menginginkan suatu pembaharuan. Sudah coba sama yang lain, tapi kok sulit ya, gitu. Oke. Oh, ini sama kartunya, sorry ya, ini double kartunya dari sananya. Dia ingin melakukan lebih baik, oke. Aku tuh benci banget ada jarak di antara kita. Dan semakin dia menjauh dari kamu, dia semakin rindu dan semakin kepikiran. Dia tidak suka sebenarnya harus berjauhan. Dia hanya sekarang berfokus untuk bagaimana dia memperbaiki dirinya dia, menghempas segala kekhawatiran dia dan menghempas segala keraguannya dia. Oke? Dan ini memang hubungan kalian ada intervensi dari pihak ketiga ya. Apapun pihak ketiganya itu, orang tua, pekerjaan, memang ada orang ketiga dan sebagainya ya. Yang dia tuh ada batasan di sini gitu loh. Tapi dia mulai meyakini kalau semesta itu memang berada di pihak kalian dan dia bisa melihat begitu banyak tanda-tanda dari semesta ini kalau kalian tuh seharusnya bersama-sama. Aku banyak belajar dari koneksi spiritual ini. Dia banyak mendapat pembelajaran, justru dari jauh dia semakin bisa mengenali getaran koneksinya. Oke. Dan dia merasa bersalah sama apa yang telah terjadi di antara kalian. Dia mungkin menyesal ya, kenapa dia tidak berusaha sama kamu. Kok aku tidak melakukan sebuah usaha yang cukup kuat ke kamu gitu loh. Kita coba lihat apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Ada heart, ada book. Tuh kan. Di sini jelas ada hati yang punya rencana akan harapan masa depan untuk bisa sama-sama. Di sini ada sesuatu yang optimis. Orang ini sedang lebih clear menyiapkan hati dan dirinya dia, dan dia ingin datang untuk minta maaf sama kamu. Tapi dia mau punya sebuah perencanaan, dia ingin lebih banyak mempelajari apa sih salahnya dia selama ini sama kamu, ya. Dan kamu juga mungkin bisa mempelajari kekurangan hubungan kalian, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, oke. Orang ini jelas ya. Punya harapan optimis hubungan kalian tuh masih bisa jalan sama-sama ya, dan orang ini pingin punya rencana untuk menghubungi kamu lagi. Kamu tuh salah satu sumber kekuatannya dia. Ada the bear di sini ya, dia merasa dia nggak mau melepaskan kamu, dia pingin nge-keep kamu gitu ya. Oke, dia pingin nge-keep kamu, oke, karena dia merasa tidak bisa dia kalau tidak ada kamu. Di sini ada the bear, kayak rasanya pingin melindungi, menjaga adanya kamu. Oke, karena intuisi jelas tidak bisa dibohongi secara emosi. Kamu juga sudah bisa merasakan kok getaran-getaran emosi yang dia rasakan. Kamu juga rasakan bahwa ikatan itu justru ketika semakin jauh semakin terasa begitu dekat. Ya. Nasihat buat kamu, healing dulu hati kamu. Ya, kalau memang kamu masih ada luka dan kecewa menerima seseorang untuk minta maaf kan juga nggak gampang. Healing dulu hati kamu. Dan biarkan proses ini berjalan dengan sepenuhnya, ya. Apa yang harus menjadi jodohnya bersatu akan bersatu. Jadikan ini semua proses pembelajaran, ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada fase baru. Sembuhkan dulu hatimu sama kekecewaan kamu, karena memang di sini ada karmic relationship antara kamu sama dia, dan hubungan ini akan bisa kayak sesuatu yang akan datang, akan selalu datang. Akan datang tapi diikuti aja arusnya, jangan dipaksakan ya, apapun ini, oke? Untuk kamu ya, untuk kamu yang sudah tidak mau, ya sudah, silahkan diputuskan untuk moving on. Tapi untuk kamu yang masih mau, soal lihat di sini ada sebuah progres dan ada sebuah perubahan akan sesuatu yang akan datang. Keinginan kamu yang tentukan. Setelah kamu healing, ada beberapa orang yang lebih kepingin, aku pingin let go aja Sora, aku mau yang baru, boleh? Atau kamu yang kepingin healing, tapi kamu masih pingin kayak melanjutkan koneksi ini, silahkan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu maui. Keinginan hati kamu tidak bisa dibohongi. Oke? Itu yang Sora bisa bilang ya. Jadi jalankan ini masih proses ya. Ship itu ada proses yang cukup panjang. Oke? Kamu yang tentukan, oke? Kamu yang tentukan sendiri kapan ini memang siap untuk kamu setelah kamu healing ya, oke? Mungkin tidak sekarang, nggak apa-apa. Kalau memang kamu nggak siap dalam waktu cepat ini pun nggak apa-apa gitu loh ya. Kalau Sora di sini dia pun juga masih butuh waktu, nggak sekarang juga, nggak cepat juga. Dia masih memproses ini semua, sih. Yang pasti kalian ada mirroring, oke? Ada refleksi kalian, apa yang ada di dalam diri kamu ada di dalam diri dia, dan juga sebaliknya. Yuk saling introspeksi aja buat persiapan. Kalau mau let go ya di let go, kalau memang mau bisa balik ya
bisa balik, gitulah intinya ya. Seorang nggak akan bilang kapan, karena kalau di sini ship dan ada mirror, ini tergantung ketika kamu siap dia akan datang. Energinya karena terikat akan kuat terasa di sana. Oke. Kita akan coba lihat untuk alfabetsnya. Oke. Jangan lupa ya yang pengen personal reading di @Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin beli kartu dan sebagainya juga bisa ya. Ada CFZBDAPU MWK IVO dan ada V lagi. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet. Ini kita akan coba lihat untuk astrologinya. Oke. Astrologinya. Libra, Capricorn, Aries, Gemini, Leo, Virgo, Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe juga ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.